Oke, pada pemaparan kali ini, video kita akan membahas terkait tentang barisan dan deret. Tentunya barisan dan deret ini sudah lumrah ya diajarkan di ilmu matematika dan sekarang kita coba lihat bagaimana cara mengaplikasikannya di kasus-kasus ekonomi. Penggunaan baris dan deret eh, yang biasanya digunakan pada kasus-kasus ekonomi biasanya kita lihat dalam kasus keuangan ya. Contohnya bagaimana kita mengkombinasikan tingkat bunga, lalu juga akan melihat waktunya. Contohnya, Anda menabung bulan satu dengan jumlah tabungan 1 juta atau berapapun nominalnya, itu kan dikenakan bunga. Lalu untuk di bulan berikutnya, eh, jumlah tabungan Anda bertambah dengan adanya bunga sekian persen. Lalu di bulan kedua, itu didapat bunga lagi sekian persen dari jumlah tabungan yang sudah ada di bulan kedua. Dan nanti untuk bulan ketiganya akan diberikan bunga lagi. Nah, hal semacam itu sebenarnya menggunakan prinsip atau dalil matematika, teori matematika atau konsep matematika ini ya, yaitu konsep deret. Dan untuk case lainnya di ekonomi bisa saja menghitung produksi, pendapatan, penjualan, pertumbuhan. Kalau di makro itu ada pertumbuhan penduduk ya, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari susunan angka-angka ya. Cuma berurut dari yang kecil hingga terbesar. Cuma kita belum identifikasi hubungan antara bilangan yang pertama hingga bilangan terakhir ini seperti apa, atau hubungan yang dari angka pertama dengan angka kedua juga belum tahu kita hubungannya seperti apa. Nah, ini bisa kita sebut dengan barisan. Sementara salah satu ya angka ini di dalam barisan ini kita sebut suku. Bilangan-bilangan ya yang tersusun dalam barisan. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ini kita sebut dengan suku. Nah, antara suku satu ke suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya, ini ada hubungan yang bisa kita lihat di sini 2 dengan 4, ya, hubungan 2 dengan 4 ini bertambah sebesar 2, ya. Begitu juga dengan hubungan 2 ke 3, ini bertambah lagi sebesar 2. Nah, ini artinya ada hubungan antara suku satu ke suku berikutnya itu plus 2. Nah, ini baru kita sebut dengan deret karena kita bisa melihat adanya perubahan di antara suku-suku ya, berurutan dan bisa saja ini ditentukan ini kebetulan contoh yang saya paparkan di sini ini bertambah. Tapi ada kalanya juga nanti dia berlipat. Nah, nanti yang disebut deret hitung kalau dia hubungannya pertambahan. Lalu kalau hubungannya kali ya, penggandaan itu namanya deret ukur. Nah, untuk merefresh kembali apa yang sudah Anda pelajari di bangku sekolah ya terkait dengan barisan dan deret, eh, coba Anda pecahkan atau selesaikan exercise 4.2 ini. Di sini ada beberapa soal ya. Silakan Anda kerjakan di platform pembelajaran daring kita. Contohnya, cara mengerjakannya pada exercise 42A, yang bagian A ini 2, 4, 6, 8, 10. Ini hubungan di antara suku-sukunya ini adalah plus 2. Nah, bagaimana dengan barisan pada B, C, D, E, dan sampai L? Jadi tugas Anda hanya mengidentifikasi ya hubungannya. Dan silakan kerjakan di platform Google, platform pembelajaran kita ya. Nah, dari exercise yang Anda lakukan,
Anda sudah bisa melihat ada yang hubungannya itu merupakan penjumlahan ya. Nah, yang dimaksud dengan bila Anda menemukan hubungannya itu adalah penjumlahan, ini sebenarnya yang dimaksud dengan deret hitung. Nah, kita bisa melihat dengan mudah, kita bisa mengidentifikasi bahwa satu deret itu merupakan deret hitung bila yang hubungan antara 2, 4, 6, 8, dan 10 ini ya, antara suku satu ke suku berikutnya, itu merupakan penjumlahan. Ya, nah ini yang disebut untuk memudahkan kita sebagai pembeda, atau saya simbolkan ya pada pemaparan ini dengan huruf B. Dan bila dua ini yang merupakan suku pertama, kita ilustrasikan sebagai suku pertama, S1 sama dengan A atau suku pertama. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan berapa suku ke N dari deret hitung yang ada di sini? Nah, kalau misalnya dari suku ke 6 mungkin kita akan gampang ya, menyebutkan 12, tinggal ditambah 2. Apalagi nanti suku ke 10. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah suku ke 97 bagaimana? Nah, ini kita dimudahkan ya dengan adanya rumus ya, rumus yang sudah dipecahkan oleh ahli matematika. Nah, ini anggap saja SN inilah suku yang ditanya. A ini merupakan suku pertama, ini dia ya. Dan B merupakan pembeda. N merupakan indeks suku ya, N. Yang keberapa misalnya ditanya. Nah, contoh soalnya. Contoh berapa suku ke-10 dari deret ini? 2, 4, 6, 8. Ini kan baru 5 suku. Jadi suku ke-10, Anda sampai suku ke-10 sudah dapat nih. Suku 10 itu nilainya berapa. Ya. Cuma kita bisa dengan mudah menggunakan rumus ini. Yang ditanya suku ke-10, kita tinggal masuk S10 sama dengan. Nah, ini suku ke-10 sama dengan 2 plus. Ya. 2 plus ini, 2 ini merupakan suku pertama. Diketahui pula N-nya yaitu adalah suku ke-10 yang ditanya, kurang 1 dikali pembeda. Bedanya berapa? 2. Jadi setelah kita pecahkan, suku ke-10 sama dengan 20. Nah, itu contohnya untuk mengerjakan soal terkait jumlah atau berapa suku ke N dari deret hitung ya. Nah, ini dari deret hitung, karena sebelumnya kita sudah mengetahui suku keberapa, kalau misal ditanya kita sudah tahu rumusnya. Dan sekarang pada suku kesekian, kira-kira berapa jumlah suku dari suku pertama hingga suku sekian tersebut? Nah, misalnya pertanyaan seperti itu. Misalnya dengan pertanyaan yang dengan deret yang sebelumnya, kalau misalnya Anda sudah mengetahui suku ke-10, nilainya berapa, sekarang jumlah dari suku pertama hingga ke-10, bila dijumlahkan semuanya, itu berapa nilainya? Nah, ini kita sudah dipermudah dengan adanya rumus, ya, di mana JN, ya, kalau JN ini kita asumsikan atau kita simbol dari jumlah N suku, ya, sama dengan N per 2 dikali A ditambah SN, di mana SN ini adalah suku ke N yang ditanya. Ya, nah ini kalau misalnya kita lihat SN ini kan sudah kita dapatkan dari rumus sebelumnya, ya, suku ke-10. Misalnya tadi, berarti ini S10. Atau kita tinggal masukkan aja, kita gantikan aja SN ini dengan masukkan rumus yang dari rumus SN tersebut ke rumus di sini ya, kita substitusikan. Ini bisa kita langsung dapat JN sama dengan N dikali A ditambah N per 2 dikali N dikurang 1 dikali B. Nah, ini beberapa referensi yang berbeda. Bisa saja menyebutkan ini dengan U atau ada lagi dengan I. Macam-macam, berbagai macam literatur. Cuma yang perlu Anda ketahui adalah ini
suku ini sekarang pada pertanyaan atau pada kasus yang Anda selesaikan itu dia mewakili apa? Mewakili jumlah n suku kah atau menanyakan suku keberapa? Jadi kalau misalnya ada beberapa literatur atau referensi yang Anda dapat UN, ada yang JN seperti ini, ya silakan selama Anda memahami ya, silakan pakai itu selama Anda memahami ya ini dipakai untuk apa. Jadi sehingga Anda nggak akan salah rumus. Jadi jangan terpaku kepada simbolnya, tapi bagaimana sebenarnya kita menggunakan simbol ini untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Oke? Nah, ini contoh soalnya. Nah, kita pakai deret yang sama seperti yang sebelumnya. Tentukan jumlah deret di atas hingga suku ke-10. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya bahwa SN pada deret ini itu merupakan 20 S ke-10. Jadi kita tinggal masukkan aja rumusnya. Jadi J10 N per 2 yaitu N-nya 10 per 2 dibagi 2 ya. Dikali 2 ditambah 20. Hasilnya J10 sama dengan 110. Nah, untuk memastikannya coba Anda gunakan rumus yang ini. Apakah hasilnya sama? Ya, untuk memastikan. Silakan Anda gunakan mana yang lebih suka Anda gunakan untuk menyelesaikan soal matematika. Nah, itu dia pembahasan terkait deret hitung. Selanjutnya untuk lebih memahami terkait dengan deret hitung ini, silahkan Anda kerjakan exercise 4.34 dan disubmit melalui platform pembelajaran daring kita. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua dari pembahasan deret